Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali kita membahas tentang pengenalan komputer. Di sana, di dalam komputer ada tiga komponen pendukung. Yang pertama ada perangkat keras, kemudian perangkat lunak, dan yang ketiga adalah brainware. Perangkat keras itu adalah alat masukan yang sifatnya dapat disentuh secara fisik. Nah, contohnya monitor, keyboard, mouse. Kemudian perangkat lunak ini lebih cenderung disebut sebagai program aplikasi seperti Microsoft Office yang ada di dalamnya Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, CorelDRAW, ya kan? Itu perangkat lunak namanya. Kemudian brainware, brainware itu adalah orangnya, penggunanya, seperti kita manusia ini. Kemudian di sana ada mikroprosesor. Mikroprosesor ini namanya motherboard ya. Di motherboard inilah semua perangkat-perangkat keras itu terhubung. Salah satunya adalah prosesor. Kenapa prosesor ini diutamakan? Itulah yang kita kenal otaknya komputer itu adalah prosesor. Nah, ini ditancapkan atau ditanamkan pada tapaknya ini, tempatnya. Nah, kemudian ada hard disk. Hard disk ini adalah tempat penyimpan data yang kita kenal seperti local disk C, local disk D gitu ya. Nah, inilah dia alatnya. Nah, jadi sinilah tempat data-data dalam komputer itu tersimpan. Alat inilah tempat penyimpanannya yang disebut sebagai hard disk. Kemudian ada memori. Memori ini adalah tempat penyimpanan sementara di mana untuk memasangkan memori ini tempatnya ya. Nah, ini slotnya. Maka ditancapkanlah di sini. Nah, fungsi dari memori ini adalah untuk menampilkan seperti menampilkan inputan kita atau seperti kita mengetik gitu ya. Maka tampil di monitor. Nah, itu fungsi memori itulah kenapa bisa tampil di monitor. Kemudian juga ketika kita melakukan copy paste data dari komputer ke flash disk, maka perpindahan itu diproses oleh yang namanya memori ini gitu. Berikutnya ada flash disk. Flash disk ini adalah sebagai tempat penyimpanan eksternal ya, penyimpanan data yang di luar daripada komputer itu sendiri sehingga bisa dibawa kemana-mana. Kemudian ada CD-ROM. Nah, CD-ROM sekarang ini agak jarang ya karena udah ada digantikan fungsinya oleh flash disk gitu. Nah, dia bersifat CD ya, piringan CD, ada juga DVD. Kemudian ada monitor. Monitor adalah sebagai tempat output ya, sebagai media output yaitu menampilkan keluar, itulah disebut monitor. Kemudian ada printer, ini juga sebagai media output untuk melakukan pencetakan dari hasil pekerjaan kita di komputer. Kemudian ada scanner, ini berfungsi sebagai alat input ya untuk memasukkan gambar ke dalam komputer, itu seperti proses pelakuan scan foto dan seterusnya. Kemudian speaker ini sebagai alat output keluaran ya untuk suara. Kemudian ada keyboard, ini sebagai alat input untuk melakukan perintah-perintah di dalam komputer dan banyak hal juga bisa kita lakukan dengan keyboard. Kemudian ada mouse. Mouse ini sebagai alat input untuk memasukkan perintah ke dalam komputer. Ada yang pakai USB, pakai kabel, ada juga yang tidak pakai kabel atau kita kenal sebagai wireless. Nah, untuk itu, mari kita coba menggunakan komputer. Tentunya sebagai pengguna pemula komputer ini, pelajaran yang harus kita pelajari adalah bagaimana menghidupkan dan mematikan komputer, kemudian membuat folder dan menyimpan filenya di dalam folder itu. Mari kita perhatikan. Yang pertama, untuk menghidupkan komputer, kita harus ini apa namanya? Mengetahui lambang power ya, lambang power ini lambangnya, cari di komputer kita, maka kita tekanlah tombol itu satu kali, maka komputer akan hidup ya. Kemudian bagaimana mematikannya? Bisa juga melalui tombol ini dengan cara ditekan lama-lama sampai lampu LED-nya padam. Oke, tapi kalau melalui komputer yang udah hidup, kita bisa melakukan shutdown melalui ini, klik kanan, ini karena Windows 10 klik kanan. Kalau Windows 7 langsung klik biasa aja ya, klik kiri maksud saya. Klik kanan, kemudian di sini ada pilihan restart. Itu adalah tidak mematikan komputer secara permanen,
secara total, dia akan mengulang kembali sistemnya. Kalau shutdown ini adalah untuk mematikan komputer secara total, padam terus dia. Sleep itu untuk melakukan komputer secara standby. Oke, setelah kemudian hidup, maka kita akan menuju bagaimana membuat folder. Ya, tentunya kita masuk ke My Computer. Kalau Windows 10, itu Windows 7, kalau Windows 10 disk PC. Nah, klik Windows disk PC-nya. Di sini ada local disk C, di sini ada local disk D. Ini maksudnya tadi yang hard disk tadi. Nah, inilah dia fungsinya. Nah, ini hard disk lah nih. Kemudian untuk melakukan penyimpanan data baiknya tetap di D ya, jangan di C, karena C ada untuk sistem aplikasi, takutnya kalau ada virus segala macam install ulang, maka data kita masih tetap bisa kita amankan. Nah, maka kita buka di D. Nah, di sini ini adalah folder-folder. Guna folder-folder itu adalah untuk memberikan sebuah apa namanya, tanda-tanda atau kode-kode tertentu atau blok-blok tertentu atau tempat-tempat yang memang kita lakukan sebuah apa namanya, grup-grup gitu, grup-grup supaya lebih mudah kita. Contohnya grup buku. Nah, jadi ini tempat buku-buku, ini foto, maka ini tempat foto-foto. Nah, itulah guna folder. Nah, cara membuatnya itu ya bisa saja di sini langsung cara klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Nah, kita buat buku, ter, ya kan? Maka ini bisa jadi kita membuat folder. Nah, untuk menyimpan file ke dalam buku ini, contohnya misalnya ini kita tuh close dulu. Tadi taruhnya di desktop, kita ambil di desktop ini. Nah, ini kita klik copy, klik kanan, kemudian copy. Setelah itu kita kembali kemari, ini buku tadi kita pindahin, klik kanan di sini, kemudian paste. Nah, ini adalah proses menyimpan file di dalam folder tadi. Nah, saya pikir itulah materi kita hari ini. Mulai dari kita mengenal perangkat-perangkat komputer, perangkat kerasnya, perangkat lunaknya. Kemudian kita belajar bagaimana menghidupkan dan mematikan komputer. Dan yang terakhir kita membuat folder dan menyimpan file di dalam folder itu. Dan mengetahui bagaimana apa gunanya fungsi folder. Yang mudah-mudahan bisa kamu lakukan di komputer kamu sendiri. Sehingga kamu juga mengerti dan bisa melakukan seperti apa yang telah saya demonstrasikan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.